Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang akar dan pertumbuhan akar. Selanjutnya perkenalkan anggota dari kelompok 4. Saya sendiri Jenny Salza Piliang, NIM 134 190 192. Nama saya Naila Sabila Conbul, NIM 134 19076. Nama saya Nabila Azahra, NIM 134 190 186. Nama saya Alvina Ulinuha dengan NIM 134 190 193. Nama saya Rumah Buginita Anggraini dengan NIM 134 190 199. Selanjutnya akan memulai pada pembahasan. Silahkan. Yang pertama ada fungsi akar. Fungsi akar itu ada 4. Pertama ada penyerapan. Penyerapan itu pada umumnya semua air dan mineral yang diserap oleh tanaman yang tumbuh di atas tanah masuk melalui akar. Walaupun mineral tersebut dapat juga masuk melalui daun. Yang kedua, akar berfungsi sebagai penyokong. Fungsi akar sebagai penyokong lebih sering dianggap remeh, namun sebenarnya pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh kemampuannya untuk tetap tegak. Hal ini disebabkan karena ketahanan sebuah tanaman untuk tetap berdiri ketika diterpa oleh angin dipengaruhi oleh luas, kedalaman, dan kekuatan akar. Yang ketiga ada penyimpanan. Pada tanaman setahun ataupun tahunan, sebagian besar makanan yang dihasilkan akan disimpan pada akar. Namun, cadangan makanan yang disimpan di dalam akar tidak hanya digunakan kembali pada saat pertumbuhan di musim semi, tetapi juga penting secara ekonomi bagi tanaman seperti bit, wortel, maupun ubi jalar. Yang keempat ada sintesis material organik. Akar berperan penting dalam proses pengubahan nitrogen anorganik menjadi nitrogen organik sebelum bertranslokasi ke tunas. Selain itu, akar juga berperan dalam menghasilkan hormon yang disebut kaulokalinas yang sangat penting bagi pertumbuhan tunas. Kemudian ada pertumbuhan primer dan sekunder akar. Pada masa pertumbuhan dan pematangan, akar akan mengalami perubahan anatomi yang sangat berpengaruh terhadap permeabilitas air dan zat terlarut. Dalam pertumbuhan primer, akar yang memanjang biasanya terbagi dalam 4 daerah, yaitu tudung akar, daerah meristem, daerah perpanjangan sel, serta daerah diferensiasi dan pematangan. Sedangkan pada pertumbuhan sekunder dapat merusak bagian epidermis dan akar primer. Pada tudung akar itu terdiri dari sel-sel yang tersusun rapat dan kemungkinan tidak memiliki peran dalam proses penyerapan. Hal ini disebabkan karena tudung akar tidak terhubung langsung pada sistem vaskular. Kemudian pada daerah meristem, biasanya terdiri dari banyak sel-sel kecil yang tersusun rapi, memiliki dinding sel yang tipis dan hampir dipenuhi oleh sitoplasma. Kemudian ada daerah perpanjangan sel. Perpanjangan sel itu di dekat puncak dilakukan oleh pembelahan sel. Yang keempat ada daerah diferensiasi dan pematangan. Sulit untuk mengetahui di mana daerah diferensiasi secara pasti, karena berbagai macam sel dan jaringan dibedakan pada jarak yang berbeda-beda di bagian belakang puncak akar. Zona penyerap air cenderung paling cepat memasuki akar melalui daerah-daerah yang menawarkan ketahanan terendah terhadap pergerakannya. Lokasi daerah yang paling cepat penyerapannya bervariasi menurut spesies, umur, dan laju pertumbuhan akar, dan besarnya ketegangan yang dikembangkan dalam sistem penghantar air. Menurut Hewa dan Spur, penyerapan maksimum air dan garam tampaknya terjadi di wilayah di mana silen terdiferensiasi dengan baik. Tetapi suberisasi dan nitrifikasi belum berkembang cukup jauh untuk mengurangi permeabilitas. Peran akar yang lebih tua, sebagian besar penyerapan air dan zat terlarut oleh banyak tanaman tahunan terjadi melalui akar yang telah mengalami pertumbuhan sekunder dan ditutupi dengan lapisan jaringan suberisasi atau larutan yang menjadi terlalu pekat. Tampaknya cukup pasti bahwa penyerapan tidak terbatas pada daerah yang tidak membuahi, tetapi terjadi sampai batas tertentu di seluruh permukaan sistem akar. Faktanya, sebagian besar penyerapan air dan garam oleh tanaman tahunan mungkin terjadi melalui akar yang tersuberisasi. Alur pergerakan air radial. Pergerakan air dari tanah ke dalam akar bisa terjadi melalui 2 mekanisme, yaitu yang pertama air masuk melalui ruang-ruang antar sel atau dikenal dengan jalur apoplas. Kedua, air masuk ke dalam sel epidermis akar, kemudian bergerak dari sel ke sel di dalam jaringan korteks melalui benang-benang plasmolemata. Mekanisme ini dikenal dengan jalur siklas. Kedua mekanisme ini bisa sama-sama terjadi selama masih dalam jaringan korteks akar. Namun ketika sampai pada jaringan endodermis, air dan garam mineral tidak lagi dapat melewati ruang-ruang antar sel, karena pada
pada jaringan endodermis terdapat garis Kaspari. Menurut Arnold 1952, endodermis merupakan penghalang yang serius bagi pergerakan air dan garam, karena dinding radial sel endodermal dibuat kedap air dan pergerakan zat terlarut oleh pita Kaspari. Jadi di mana endodermis utuh, semua air dan zat terlarut harus melewati protoplas sebelum memasuki stelur. Dengan demikian, ketika sampai pada jaringan endodermis, air hanya bergerak melalui jalur simplas, yaitu masuk ke dalam sel dan bukan lagi melalui ruang-ruang antar sel. Adanya jaringan yang bersuberin ini, terutama pada jaringan endodermis, akar sudah tidak mengalami pertumbuhan, daerah diferensiasi. Sedangkan pada jaringan endodermis, akar yang masih muda, beberapa milimeter di dekat ujung akar, belum terbentuk suberin. Setelah melewati endodermis, air dan mineral akan sampai di jaringan pembuluh silem akar. Melalui jaringan silem inilah, air akan diangkut ke bagian atas tumbuhan, yaitu ke batang. Selanjutnya, sistem perakaran. Jumlah air dan nutrisi mineral yang tersedia untuk tanaman ditentukan dengan volume tanah yang bersentuhan dengan akarnya. Volume tanah tergantung pada jumlah percabangan dan jarak sejauh mana akar meluas secara horizontal dan vertikal. Pergerakan air menuju akar relatif lambat, dan satu-satunya air yang segera tersedia adalah yang terjadi dalam beberapa meter atau paling banyak beberapa sentimeter dari akar. Jadi, tingkat horizontal dan vertikal dari sistem akar dan derajat percabangan penting untuk keberhasilan tanaman. Adapun hal yang mempengaruhi sistem perakaran antara lain, yang pertama kedalaman dan penyebaran akar, yang kedua cangkok akar, yang ketiga tingkat dan periodisitas pertumbuhan akar, yang keempat umur panjang akar. Kedalaman dan penyebaran akar. Tanaman yang berada di tanah atau media yang berbeda akan menyebabkan perbedaan pada kedalaman dan penyebaran akar. Tanaman varietas yang sama, jika ditanam pada lahan dengan jenis tanah yang berbeda, maka akan berbeda pula kedalaman dan penyebaran akarnya. Percabangan dan percetakan ulang sistem akar seringkali menghasilkan jumlah akar yang sangat fenomenal atau sangat banyak. Rumput berkembang sangat banyak daripada spesies berkayu yang lebih sedikit. Kedalaman dan luas perjalanan akar penting dalam memilih tanaman untuk stabilisasi tanah dan penutupan daerah aliran sungai. Spesies berakar dalam spesies yang memiliki akar dalam lebih disukai untuk stabilisasi tanah, tetapi mereka juga menghilangkan air dari kedalaman yang lebih dalam, atau spesies berakar yang dangkal lebih disukai di mana hasil air maksimum penting. Cangkok akar. Jangkauan sistem akar suatu pohon terkadang meningkat dengan pencangkokan alami ke akar pohon yang terdekat. Cangkok memberikan jalur yang efektif untuk translokasi zat terlarut air dan bahkan spora jamur dari satu sistem akar ke sistem akar lainnya. Cangkok akar juga umum di perkebunan Monterey Pine. Sistem perakaran dan tunggul pohon yang ditebang terkadang bertahan hidup dari karbohidrat dari pohon yang utuh yang dicangkokkan, dan tampaknya sistem akar tersebut berfungsi sampai tingkat yang terbatas sebagai permukaan penyerapan untuk pohon utuh yang menempel. Tingkat dan periodisitas pertumbuhan akar. Kecepatan perluasan sistem perakaran sangat bervariasi antar spesies dan dengan kondisi tanah yang berbeda-beda. Ada beberapa ketidakpastian mengenai keberadaan ritme otonom dalam pertumbuhan akar karena tidak jelas. Siklus yang sering diamati disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Sebagian besar periodisitas yang diamati dapat dijelaskan oleh variasi temperatur tanah, kelembapan tanah, dan pasokan makanan yang didapat dari tunas. Di daerah beriklim sedang, biasanya terdapat dua periode pertumbuhan akar yang cepat. Satu di musim semi saat tanah menjadi hangat, yang lainnya di musim gugur ketika tanah dibasahi oleh hujan. Umur panjang akar. Akar tanaman tahunan biasanya dianggap abadi, tetapi sebenarnya tidak berlaku untuk semua akar semacam itu karena setiap akar tanaman tahunan itu berbeda. Terdapat variasi yang cukup besar dalam umur panjang di antara akar tumbuhan herbal. Sering dinyatakan bahwa akar premier dari serealia dan rerumputan hanya hidup beberapa minggu dan digantikan oleh akar sekunder yang tumbuh secara adventif. Dalam kondisi tertentu, akar utama berle, gandum hitam, asar, dan berbagai rumput liar adalah satu-satunya akar yang ada dan mereka memelihara tanaman sepanjang musim. Selanjutnya, faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan akar. Yang pertama, karakteristik turun-temurun. Pentingnya faktor
keturunan dalam mengendalikan perkembangan akar terlihat pada beberapa spesies yang tumbuh berdampingan di tanah yang sama. Beberapa spesies berakar dan dalam dan dangkal, tapi ada spesies lain yang mengembangkan berbagai jenis sistem akar yang berbeda di berbagai jenis tanah. Perbedaan dalam jenis sistem akar bibit dapat secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan bibit-bibit. Yang kedua, hubungan tunas akar. Akar dan tunas tergantung satu sama lain dengan berbagai cara, dan jika pertumbuhan satu banyak dimodifikasi, yang lain cenderung akan berpengaruh juga. Karena pertumbuhan akar tergantung pada pasokan karbohidrat dari tunas. Faktor-faktor seperti naungan dan pengurangan luas daun atau yang mengurangi fotosintesis juga mengurangi pertumbuhan akar. Penentuan biasanya mengurangi ukuran absolut sistem akar dan latlo akar atau tunas. Namun tidak semua spesies bereaksi sama terhadap naungan. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan akar. Keberhasilan pertumbuhan akar dan fungsinya bergantung pada banyak faktor penentu di lingkungan tanah, terutama yang mempengaruhi ketahanan mekanis terhadap ekstensi akar, pasokan air, aerasi, dan komposisi kimiawi larutan tanah. Dalam sebab ini akan dijelaskan 6 faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan akar. Yang pertama, yaitu kelembapan tanah. Kelembapan tanah adalah air yang mengisi sebagian atau seluruh pori-pori tanah. Kelembapan tanah yang tepat berpengaruh pada pemanjangan sel pada akar. Namun, apabila air dalam tanah berlebih, air akan menggantikan udara dari ruang pori non-kapiler, sehingga konsentrasi oksigen dan tata udara dalam tanah menjadi jelek serta menyebabkan kematian banyak akar. Sedangkan, ketika ketersediaan air terlalu rendah, maka akar tidak dapat mengabsorpsi unsur hara, berkurangnya pembelahan sel dan perpanjangan sel sehingga pertumbuhan akar terganggu. Selain itu, juga mempengaruhi respons tanaman terhadap pemupukan. Kadar air tanah juga memberi efek yang nyata terhadap pengambilan unsur hara. Secara umum, terjadi kenaikan pengambilan kation dan anion bila tegangan air berada pada kapasitas lapang. Akan tetapi, bila pori dipenuhi air yang efisien, makin banyak tersedianya air dalam tanah, maka makin baik pengambilan unsur hara oleh tanaman. Bila persediaan air tanah cukup, pemberian unsur hara akan menaikkan efisiensi air. Efisiensi penggunaan air merupakan jumlah bahan kering dapat dihasilkan dari jumlah air tertentu. Yang kedua yaitu aerasi tanah. Aerasi tanah adalah kelancaran pergerakan atau pertukaran udara di dalam tanah. Di dalam tanah yang baik terdapat ruang atau pori yang seharusnya terisi oleh udara yang disebut sebagai pori makro. Aerasi tanah berkaitan langsung dengan porositas tanah, perkembangan akar, dan kesuburan tanah. Pentingnya aerasi pada pertumbuhan akar yaitu, yang pertama, efektivitas pertukaran gas sangat tergantung pada tekstur dan struktur tanah. Aerasi jarang terbatas pada tanah berpasir, tetapi seringkali tidak memadai di tanah bertekstur halus, terutama yang di dalamnya kurang dari 10 atau 12% volumenya terdiri dari ruang pori non-kapiler. Pemadatan tanah dengan menginjak-injak pembangunan trotoar sangat mengurangi pertukaran gas dan mengakibatkan oksigen rendah dan kandungan karbon dioksida tinggi di atmosfer tanah. Kekurangan oksigen dalam tanah bisa disebabkan oleh tanah yang terlalu padat. Kondisi ini akan menghambat pemanjangan akar. Akar tidak mampu masuk ke dalam tanah bila oksigen kurang. Yang kedua yaitu proses respirasi akar akan mengeluarkan karbon dioksida dan mengambil oksigen dari atmosfer. Karbon dioksida yang terakumulasi dalam tanah akan berdampak buruk bagi perakaran. Yang ketiga yaitu mikrobia aerobik, membutuhkan ketersediaan oksigen agar dapat berkembang. Mikrobia memiliki peran penting dalam tanah sebagai dekomposer bahan organik dan merubahnya menjadi mineral yang akan diabsorpsi akar. Gejala defisiensi aerasi menunjukkan daun yang layu, daun menguning, pengurangan pertumbuhan, dan akhirnya kematian sebagian besar tanaman jika tanah mereka tumbuh subur. Meskipun gejala-gejala ini biasanya dikaitkan dengan pengurangan penyerapan air yang disebabkan oleh kerusakan dan kematian akar, ini tidak menjelaskan terjadinya epinasi atau perkembangan akar adventif. Keduanya tidak terkait dengan hilangnya turgor. Epinasi menyerupai yang diproduksi oleh etilen. Selanjutnya yaitu dampak adanya aerasi.
Aerasi tidak hanya mengurangi kemampuan pertumbuhan akar, tapi juga menyebabkan modifikasi pada struktur akar. Akar-akar tumbuh pada media aerasi yang buruk, khususnya pada budidaya air, memiliki diameter yang lebih luas dan berisi ruang udara yang lebih banyak dan lebih luas daripada mereka atau akar-akar yang tumbuh di lingkungan yang aerasinya baik. Efek langsung pertumbuhan akar yaitu aerasi mempengaruhi air dan absorpsi garam, keseimbangan air, fotosintesis, dan kerentanan pada penyakit akar. Lalu penurunan aerasi mendadak, seperti yang disebabkan oleh kebanjiran, mengganggu absorpsi air dan menyebabkan daun layu dan kekurangan air. Hasilnya fotosintesis akan berkurang. Lalu kerentanan akar untuk terserang jamur dan organisme lain sering meningkat karena kurangnya aerasi pada akar. Yang ketiga adalah suhu. Suhu itu terbagi menjadi 3, yaitu suhu optimum, suhu minimum, dan suhu maksimum. Pada suhu optimum, yaitu batas suhu yang membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Suhu yang optimal bervariasi menurut spesies, tahap pengembangan, dan suplai oksigen. Tetapi secara umum pada hampir semua spesies sekitar 20-25 derajat Celcius. Pengaruh batas ini yaitu semua proses dalam perkembangan dan pertumbuhan tanaman akan berjalan dengan baik dari segi morfologi dan fisiologisnya, seperti penyerapan air, pembelahan sel, dan pemanjangan sel pada akar. Yang kedua yaitu suhu minimum, yaitu batas suhu di bawah suhu optimum. Pertumbuhan akar sering dibatasi atau berhenti oleh suhu rendah. Secara tidak langsung pengaruhnya pada akar yaitu adanya kerusakan akibat embun beku. Banyak kerusakan disebabkan oleh alfalfa, winter cereals, dan terkadang hingga bibit pohon di musim dingin karena pembukuan berulang sehingga merusak akarnya di bawah permukaan tanah. Selain itu, absorpsi unsur hara dan air terganggu karena air dan akar akan membeku pada suhu minimum. Yang ketiga yaitu suhu maksimum, yaitu batas suhu di atas suhu optimum. Pengaruhnya pada akar dari spesies asli daerah iklim hangat, yaitu akar berhenti tumbuh pada suhu tinggi daripada tanaman yang berasal dari iklim dingin. Tingginya suhu dapat menghambat pertumbuhan akar dengan baik, dan suhu di luar tanah dapat menjadi cukup tinggi untuk merusak atau membunuh akar dan dasar batang. Yang keempat yaitu mineral, konsentrasi garam, dan pH. Mineral tanah merupakan mineral yang terkandung di dalam tanah dan merupakan salah satu bahan utama penyusun tanah. Mineral berperan sebagai indikator cadangan sumber hara dalam tanah dan indikator muatan tanah beserta lingkungan pembentukannya. Kandungan hara yang terdapat dalam suatu mineral ini akan mendukung keberlanjutan dari kesuburan lahan. Kelimpahan unsur penting tertentu, terutama fosfor dan nitrogen, merangsang pertumbuhan akar. Tetapi pertumbuhan tunas lebih dirangsang lagi, sehingga rasio akar biasanya lebih rendah di tanah subur daripada di tanah tidak subur. Tidak cukup banyak diketahui tentang efek ion spesifik, tetapi diakui jika fosfor merangsang pertumbuhan akar dan kekurangan boron dan kalsium pada lingkungan akar menyebabkan cabang pendek-pendek dan menyebabkan banyak ujung akar mati. Kegagalan akar untuk menembus lebih dalam di tanah tertentu lebih terkait dengan kurangnya nutrisi daripada ketahanan mekanis atau kurangnya aerasi. Garam di daerah kering di seluruh dunia di mana irigasi dilakukan, garam cenderung menumpuk di dalam tanah sampai konsentrasinya menjadi terlalu tinggi untuk pertumbuhan tanaman yang memuaskan. Konsentrasi garam yang tinggi cenderung memperlambat atau menghentikan perpanjangan akar dan mempercepat pemasangan. pH. Ketersediaan suatu unsur hara bergantung pada reaksi tanah atau pH. Beberapa unsur hara seperti N, P, K, S, Ca, dan Mg tersedia dengan baik pada pH yang agak masam hingga netral, sekitar pH 6 sampai 7,5. Unsur-unsur mikro seperti Fe, Mn, Cu, dan Zn umumnya tersedia pada tanah yang agak masam, sekitar pH kurang dari 5,5. Unsur mikro seperti MO, B, dan Cl tersedia pada pH yang tanahnya netral hingga sedikit alkalis, sekitar pH lebih dari 8,5. Yang kelima yaitu cahaya. Cahaya biasanya tidak menjadi faktor dalam lingkungan akar karena sebagian besar akar berkembang dalam kegelapan. Akan tetapi, cahaya dengan intensitas rendah diperlukan untuk keberhasilan pertumbuhan berbagai jenis akar yang dipotong dalam kultur. Tampaknya karena diperlukan untuk sintesis zat pengatur tumbuh. Secara umum, pertumbuhan akar yang menempel tidak terpengaruh atau sedikit terhambat oleh cahaya. Ketika terkena cahaya, akar mengembangkan klorofil dan bahkan melakukan fotosintesis. Yang keenam yaitu kompetisi dan interaksi akar.
Ukuran sistem perakaran biasanya jauh berkembang ketika berkembang dalam persaingan dengan sistem lain. Persaingan cenderung lebih mengurangi pertumbuhan akar daripada pertumbuhan tunas. Seperti rumput dan spesies hirma lainnya cenderung mengurangi pertumbuhan sistem akar pohon. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena adanya persaingan untuk mendapatkan nitrogen. Telah diklaim bahwa rumput menghambat pertumbuhan akar pohon dengan meningkatkan karbon dioksida dan menguras oksigen di dalam tanah. Dampak merugikan dari satu jenis tanaman atau tanaman terhadap tanaman lain yang tumbuh bersama atau mengikutinya dapat dikaitkan dengan menipisnya air atau nutrisi mineral pada tanaman pertama, pelepasan zat beracun dari akar atau daunnya, atau produksi zat beracun selama penguraiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar ya.